Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi milal salatan wa salam daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata al-khair ibtigha' mardatillah wa bi qurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, terakhir kita membahas tentang masbuk, ya, yang mana masbuk ada muafiq. Ya, masbuk yaitu orang yang tidak mendapati masa membaca Al-Fatihah bersama imam. Ya, muafiq yaitu orang yang mendapati masa untuk membaca Al-Fatihah. Jadi yang dilihat adalah masanya, bukan Al-Fatihahnya. Sehingga ketika seseorang itu dia masbuk, ya, masbuk berarti tidak mendapati masa untuk membaca Al-Fatihah. Ketika dia masbuk dan imam itu dia rukuk, maka orang yang masbuk langsung harus memutus bacaannya. Maka kemudian langsung rukuk ngikuti imam. Kecuali kalau masbuknya ini tadi dia membaca daripada yang sunnah. Dia sudah tahu masbuk, maka kemudian dia itu doa iftitah. Baca doa iftitah, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu termasuk sunnah, ya. Iftitah sunnah, ta'awudz sunnah di setiap rakaat. Iftitah cuma rakaat pertama, kalau ta'awudz di setiap rakaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum baca Quran itu kan disunahkan, dan Al-Fatihah itu termasuk daripada Al-Quran. Maka ta'awudz itu juga disunnahkan di setiap rakaat. Kalau dia datang masbuk kemudian baca iftitah, maka dia itu harus harus membaca Al-Fatihah mengganti waktu yang dia gunakan untuk sunnah, ya. Mestinya dia itu kalau masbuk langsung baca Fatihah, jangan baca yang sunnah. Kalau seandainya dia baca sunnah, maka dia harus gantikan waktu yang dia gunakan untuk sunnah, misalkan 30 detik atau 40 detik, maka dia harus baca Al-Fatihah sesuai dengan masa yang dia gunakan untuk sunnah itu. Setelah dibaca rukuk, kalau dia dapat sama imam maka dia dapat 1 rakaat. Kalau seandainya tidak dapat, ya maka dia nanti tambah 1 rakaat. Itu hukumnya masbuk. Kalau muafiq, ya muafiq kita sudah paham bahwasanya dia mendapatkan masa untuk membaca Al-Fatihah. Meskipun imamnya sudah selesai baca Al-Fatihah, tapi misalkan imamnya masih di dalam suratnya lumayan panjang, misalkan Wadduha, Alam Nasrah, dia datang kemudian dia baca Al-Fatihah, meskipun dia itu secara bahasa masbuk, tapi dia itu hukumnya muafiq karena mendapati masa untuk membaca Al-Fatihah. Kemudian kita lanjut, faslun wa man adrakal imamul mutatahhir raki'an wa tma'anna ma'ahu qabla irtifaihi an aqallir ruku' adrakar raka'ah, ya. Barang siapa yang mendapati imam, ya, al-mutatahhir, imam yang sucinya itu dengan apa? Dengan wudu, ya. Raki'an, dia mendapati imam dalam keadaan rukuk, ya. Watma'anna ma'ahu qabla irtifai min aqallir ruku' adrakar raka'ah.
makmum kemudian dia mendapati imam di dalam rukuknya dan tumakninah ketika rukuk, maka dia mendapatkan rakaat. Satu rakaat. Kapan? Kalau mendapati imam rukuk, dia ikut rukuk dan tumakninah di dalam rukuknya. Tumakninah itu bagaimana? Tumakninah itu membaca subhanallah, ya. Atau maksudnya berdiam diri sekiranya dalam masa itu untuk membaca subhanallah. Ya, subhanallah kira-kira berapa detik lah? 1 detik. Subhanallah. Ya. Jadi itu yang namanya tumakninah. Kalau jenengan baca subhanallah 3 kali sudah dipastikan tumakninah. Karena tumakninah itu cuma diam sejenak sepanjang bacaan subhanallah. Ya. Jadi kita dapat rukuk sama imam, kita duduk rukuk gini, set subhanallah, kemudian imam berdiri. Nah, ini kita dapat 1 rakaat. Tapi kalau seandainya kita rukuk kemudian imam itu berdiri, sami Allah liman hamidah. Jadi ketika kita rukuk Allahu Akbar belum sempat tumakninah, imam itu sudah sami Allah liman hamidah. Nah, ini sudah dipastikan kita tidak mendapatkan 1 rakaat. Meskipun kita sudah rukuk, tapi imam itu langsung naik, berarti tidak dapatkan tumakninah, berarti dia tidak mendapatkan 1 rakaat bersama imam, maka dia nanti wajib untuk mengganti 1 rakaat karena dia tidak mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Jadi harus apa? Tumakninah. Ini terkadang lupa. Ya, orang-orang lupa, biasanya pokoknya sujud rukuk wis di kategorikan apa? Kategorikan sudah dapat 1 rakaat. Padahal harus tumakninah. Wa in adrakahu fi ruku'i zaidin aw fi tsani minal khusufain lam yudrikha. Atau kalau seandainya imam ternyata 2 kali rukuk, lupa misalkan, ya setelah rukuk berdiri, kemudian mestinya sujud dia rukuk lagi, makmum datang dalam keadaan imam itu di rukuk yang kedua, ziyadah tambahan, ya. Imam misalkan tidak sadar, ya, maka makmum tidak mendapati 1 rakaat. Nah, meskipun dia dapat rukuk yang kedua, ya dia tidak mendapatkan 1 rakaat. Atau di sholat gerhana. Sholat gerhana itu kan ada beberapa cara. Ada caranya yang lama, ada caranya yang sedengan, ada yang ringan, ya. Yang ringan ya sholat 2 rakaat seperti biasa. Kalau yang lama sama yang pendek bacaannya aja yang berbeda. Tapi dua-duanya itu sama dengan 2 kali rukuk, ya. Jadi setiap sholat itu setiap rakaat 2 kali rukuk. Itu sholat gerhana. Jadi setelah Al-Fatihah surat rukuk, kemudian sami Allah liman hamidah, Fatihah lagi, ya, Fatihah surat, kemudian rukuk lagi, baru kemudian sami Allah liman hamidah, kemudian sujud, lanjutkan. Ketika seorang makmum ketika seorang makmum dia mendapati di rakaat kedua daripada sholat gerhana, maka dia tidak mendapati 1 rakaat. Yang dihitung apa? Tetap di rukuk yang pertama. Rukuk kelebihan, ya, ziyadah, maka itu tidak dihitung, ya. Lam yudrika, ya. Meskipun dia sholatnya bukan di sholat yang, ya, misalkan dia sholat mau sholat sunnah bukan sholat gerhana, nah dia tidak mendapatkan 1 rakaat. Lam yudrikha, maka dia tidak mendapatkan 1 rakaat. Li adami ahliyah nahwul muhdits litahammul, ya. Ini jadi di dalam pasal ini menjelaskan kapan seseorang itu mendapatkan 1 rakaat, kapan tidak mendapatkan 1 rakaat. Faslun ahaqqun nas bil imamah al-wali fa yataqaddamu aw yuqaddam ghairuhu walau fi milki ghairihi, wasakin bi milkin aw i'aratin aw ijaratin aw waqfin aw wasiyatin yataqaddamu aw yuqaddim, ya. Kemudian di sini fasal berikutnya menjelaskan tentang siapa yang paling pantas untuk menjadi imam, ya. Siapa yang paling pantas menjadi imam?
ahakun nas bil imamah, yang paling pantas atau yang paling berhak untuk menjadi imam, al-wali fi mahalli wilayati walau fasikan. Ya. Yang pertama pemimpin satu daerah yang dia berada di wilayah pimpinannya. Ya, misalkan di Solo ada pemimpin, wali kotanya. Nah, dia yang berhak untuk menjadi imam. Sampai di sini dikatakan ya walau fasikan, ya meskipun ketika itu yang menjabat itu seorang yang fasik. Ya, fasik itu siapa? Fasik itu seorang yang melakukan dosa besar atau senantiasa melaksanakan dosa kecil. Ya, jadi tidak tobat daripada dosa kecil. Itu yang namanya orang fasik. Ya, terus menerus melakukan dosa kecil atau melakukan dosa besar. Itu kategorinya fasik. Ya. Ini dia yang pantas atau yang berhak untuk menjadi imam. Maka pemimpin itu dia boleh untuk maju menjadi imam, ya, atau dia yang nyuruh siapa yang untuk menjadi imam. Ya, jadi dia tidak harus maju, tapi dia bisa menyuruh. Ya, misalkan ada kiai setempat, ada ustadz atau menteri agama misalkan, ya dia yang berhak untuk menyuruh untuk maju. Ya. Wa yuqaddimul a'la fal a'la. Ya, kemudian yang didahulukan pejabat sesuai dengan aturannya, yang paling berhak atau yang paling berhak ya itu yang paling tinggi ya. Misalkan wali kota datang Pak Presiden, Pak Presiden yang atur sudah, yang ngurus itu Pak Presiden. Fi wilayati, kalau seandainya itu masih di dalam wilayahnya, kalau sudah di luar ya, Indonesia ya lain lagi, sesuai dengan siapa yang mengatur ya. Itu pemimpinnya. Di khabar la yu'minu ar-rajulu rajula fi sultanihi. Ya. La yu'ammana ar-rajula fi sultanihi. Ya. Naam law wala al-imam aw naibahu shakhsan ala masjidin mathalan fa huwa aula min wali al-balad wa qadhiha. Tapi kalau seandainya ada satu masjid, ya, satu masjid ini dia diperintahkan sama pemimpin untuk jadi imam, ya, maka ketika itu yang pantas ya yang megang masjid itu. Ya, misalkan Syekh Zaid, masjidnya dikasih sama pemerintah, imamnya bulan sudah ditetapkan, maka itu dia yang sudah afdal. Begitu juga kalau seandainya di masjid ini sudah ada apa? Sudah ada imam, ya, maka dia yang afdal, dia yang maju atau dia nyuruh orang untuk maju. Fayuqaddim nafsahu au fayataqaddam bi nafsihi au yuqaddim ghairahu. Maka dia boleh untuk maju untuk menjadi imam atau dia menyuruh menyuruh orang lain untuk maju menjadi imam. Walau fi mulki ghairihi, walau uqimat as-shalah fi mulki ghairihi wa qad adina fi sholati fihi wa in lam ya'dan fil jamaah. Ya. Meskipun itu bukan di kepemilikan imam sendiri ya. Wasakinu bi milkin au i'aratin au ijaratin au waqfin au wasiyatin yataqaddam au yuqaddim. Atau orang yang tinggal di satu tempat ya, kita misalkan kontrak di satu rumah, maka yang pantas jadi imam siapa? Ya yang punya rumah ya, bukan yang punya rumah, dia yang tinggal itu, nah, yang sewa ya, itu dia yang maju atau menyuruh maju orang lain ya. Atau wakaf ya, wakaf dia disuruh untuk mengurus wakafnya, nazir ya. Kalau masjid itu namanya nazir, yaitu orang yang mengatur wakaf itu, dia yang memajukan atau dia yang maju sendiri untuk menjadi imam. Atau wasiat ya, atau dia sudah ada yang ngasih wasiat ya, maka dia itu boleh untuk maju atau menyuruh orang lain untuk maju. Illa annal mu'ira ahaqqu minal musta'ir. Tapi ada yang juga mengatakan di sini ya Pak, orang yang kontrakkan itu lebih berhak daripada pengontrak. Karena yang kontrak dia yang punya rumah ya.
Wa sayyid ahaqqu min 'abdi alladhi laisa bimukatib, ya. Dan tuan itu lebih pantas daripada budak yang bukan budak mukatib. Budak mukatib itu siapa? Jadi di perbudakan itu ada sayyidnya itu mengatakan kalau kamu berhasil untuk mendatangkan 500 juta maka kamu bebas, ya, maka kamu bebas. Maka budak ini berusaha untuk kerja, ya, maka kalau dia dapat 500 juta dia bebas. Kalau seandainya dia tidak dapat 500 juta, ya uangnya itu punya tuannya, yaitu punya sayyidnya. Itu budak. Budak itu tidak memiliki apapun, hatta dirinya tidak memiliki. Nah, makanya kita itu dikatakan apa? Budaknya Allah, Abdullah. Abd itu budak. Nah, kita itu berarti kalau kita itu merasa memiliki sesuatu, berarti kita itu tidak tahu konsepnya budak. Padahal budak itu tidak memiliki sesuatu, berarti kita semuanya kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang terjadi Allah Subhanahu wa taala berhak atas diri kita. Mau kita diapakan, ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah kita punya Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Makanya di Al-Fatihah itu Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, kalau orang dulu itu mendengar atau raja segala alam, mereka itu bakal takut, ya. Karena ini raja di raja. Tapi Allah Subhanahu wa taala langsung menimpali dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, ini raja segala raja tapi punya sifat pengasih lagi penyayang. Makanya kita ini ya dikasih keluasan sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih waktu sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada nurunkan rahmat, ya sudah, ya kita melakukan maksiat sedikit langsung azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dikasih tenggang waktu untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini abad, ya. Jadi kita harus ngerasa bahwasanya kita ini Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala atau budaknya Allah Subhanahu wa taala. Wal imam ratib ahaqqu min ghairil wali fa yataqaddam aw yuqaddim. Ya. Dan imam ratib itu apa? Imam yang sudah ditetapkan di satu masjid. Itu dia berhak untuk menjadi imam atau dia menyuruh orang lain untuk maju, ya. Fa yuqaddim aw ya fayataqaddam aw yuqaddim, ya. Dia lebih berhak daripada selain wali. Jadi kalau di sini ada imam tetap ratib yang memang sudah ditugaskan untuk menjadi imam, ya, selain wali maka dia yang berhak untuk maju atau memajukan orang lain. Dia yang berhak. Tapi kalau ada wali, ya yang wali yang megang, ya, pemimpinnya yang mengaturnya. Summa qaddimil afqa summal aqra summal awraq, ya. Kemudian urutannya bagaimana? Mana yang lebih diutamakan? Maka di sini diatur, maka yang pantas untuk menjadi imam atau yang lebih bagus, ya, yang dikedepankan adalah orang yang lebih paham fikihnya. Ya, fikihnya di sini ahkam sholat, hukum sholat. Ya. Kalau dulu itu yang dikedepankan untuk menjadi imam itu akro. Akro itu siapa? Orang yang ahli bacaan qiraahnya, suaranya bagus, ininya bagus, maka itu dikedepankan. Akan tapi dulu itu setiap orang yang ahli di dalam Al-Qur'an maka dia juga ahli fikih. Makanya di kitab-kitab biasanya disebutkan yang paling berhak untuk menjadi imam al-aqra. Orang yang misalkan hafidz Quran, dia bacaannya bagus, ya. Kemudian dia tahu hukum-hukum salat, maka dia yang afdal, ya. Tapi sekarang mulai dibedakan. Afqah yang lebih paham masalah hukum salat, maka dia lebih diutamakan dari yang ahli qiraat saja, ahli bacaan saja. Maka yang dikedepankan apa? Ahli fikih. Kalau dulu setiap orang yang hafidz Quran, setiap orang yang paham daripada qiraat, dia juga paham hukum salat.
dia juga paham fikihnya. Makanya yang dikedepankan ya ini. Tapi ketika sekarang maka yang dikedepankan apa? Afqah, orang yang paham hukum salat lebih dikedepankan. Idzil haja ilal fikih aham li ada min insari hawadits shalah. Karena paham fikih salat itu lebih diutamakan karena biasanya terjadi permasalahan-permasalahan ketika salat berjamaah apalagi di masjid. Sumal aqra, ya. Setelah itu baru apa? Aqra. Kalau dua-duanya ahli fikih, ya, dua-duanya paham hukum salat, yang satu tidak hafal Quran, qiraatnya tidak lebih bagus, maka mana yang dikedepankan? Baru yang dikedepankan aqra. Lah ini dia ahli fikih, dia bisa bacanya bagus, ya ini dikedepankan. Ya, tapi kalau seandainya enggak, yang satu ahli fikih, yang satu qiraat aja, tapi yang ahli fikih ini dia lebih paham hukum fikihnya, maka yang dikedepankan yang mana? Yang ahli fikih. Qaddiman aqra ay ahfad, orang yang banyak hafalan Quran, kama fi syarhil irsyad. Ya. Au al-asah qira'ata kama fi tuhfah, atau orang yang paling sahih bacaannya, ya. Tsummal awraq. Ya. Setelah itu kalau misalkan ahli fikih, sama-sama ahli fikih, hafalan Quran juga, suaranya juga sama bagus, ya. Keduanya ini sama-sama. Mana yang dikedepankan? Al-awraq, yang paling waraq. Nah, waraq itu apa? Waraq itu meninggalkan yang 99% halal disebabkan karena takut 1% haram. Jadi berapa? 90% ini halal, Ustaz. Tapi ada kemungkinan ini menjadi haram atau ada kemungkinan ini menjadi syubhat, ditinggalkan. Itu waraq. Ya. Kalau kita kan 99% halal, bismillah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala ngampuni kita lah. Allah Subhanahu wa taala insyaallah permudah. Tapi kalau orang walok enggak. Orang walok itu betul-betul sampai di antara mereka enggak makan kecuali apa? Yang dia tanam. Enggak makan kecuali yang dimasak di rumah. Ya, produk-produk yang sudah jadi itu enggak mau. Ya, pokoknya ya, beras, ya, kemudian masakan yang sekiranya itu dari bawang bombay itu semua dia makan. Jadi betul-betul kepengin apa? Murni halal. Ini orang warok, ya, rasa takutnya lebih. Nah, seperti Sayyidina Ali itu ketika orang-orang makan daging unta, para sahabat daging unta, maka para sahabat itu melihat Sayyidina Ali mengeluarkan roti kering dari kantongnya, kemudian nyelupkan pakai apa? Pakai air. Maka sahabat mengatakan, wahai Ali, ayo makan sama kita. Kamu ngapain makan roti kering kayak gitu? Maka kata Sayyidina Ali, saya tahu siapa yang nanam, saya tahu siapa yang manen, saya tahu siapa yang ngadon, saya tahu siapa yang masak, saya tahu ini halal murni. Maka ketika itu saya lebih mengedepankan ini, kata Sayyidina Ali. Ini yang namanya waraq. Ya. Maka yang dikedepankan untuk menjadi imam yang paling waraq, ya. Tarku syubhat, ya, atau di sini dikatakan meninggalkan yang syubhat, dan itu tingkatannya. Ya, kita kalau seandainya bisa untuk meninggalkan yang syubhat, maka tinggalkan, dan itu bertahap, ya, sampai akhirnya sudah betul-betul tidak mau kecuali yang apa? Yang murni halal, ya, yang murni betul-betul halal. Sampai diceritakan bahwasanya ada seorang yang dari luar negeri, dari Yaman, datang mau ke Indonesia, mau ya usaha untuk dagang. Datang ke salah satu ulama, ya Syekh, doakan kita mau berdagang ke luar negeri. Nah, ketika itu luar negeri tidak seperti sekarang, ya, pesawat. Akhirnya doakan, ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala ngasih kamu rezeki yang halal, ya, betul-betul halal. Allah Subhanahu wa taala kasih, ya, didoakan halal, ya. Dan ini syekhnya termasuk yang doanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Berangkat setelah berapa bulan rezekinya seret. Akhirnya dia kirim surat, ya Syekh, doakan anak meskipun tidak halal-halal banget tak apa-apa. Yang penting rezeki saya ini lancar. Jadi tidak harus 100%.
Subhanallah. Mereka itu betul-betul apa? Betul-betul mencari yang betul-betul halal. Ya, ini tingkatan. Ya. Jadi sudah takwanya mereka kuat, mereka sangat takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah makan mereka betul-betul mewanti-wanti. Mereka tidak mau memasukkan daripada makanan ke perutnya yang apa? Yang ada syubhatnya. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu setiap budaknya itu mendatangkan makanan pasti ditanya, "Dari mana kamu dapatkan?" Ya, dari pasar saya beli pakai uangmu, diambil. Setiap ada makanan. Suatu waktu Sayyidina Abu Bakar ini ya, kelaparan luar biasa. Datang budaknya, ada dua riwayat, ada yang mengatakan bawa susu, ada yang mengatakan bawa daging. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar kelaparan, ada makanan langsung diambil sama Sayyidina Abu Bakar, dimakan lahap. Budaknya ngeliatin sampai selesai, budaknya itu senyum, ya, tertawa. Sayyidina Abu Bakar, kenapa kamu ketawa? Ada yang aneh. Sayyidina Abu Bakar, kamu biasanya itu kalau mau makan itu pasti tanya sama saya, dapat dari mana? Kali ini kenapa kamu tidak tanya? Oh iya, saya sudah terlalu lapar. Kamu dapat dari mana? Kata budaknya, wahai Abu Bakar, saya itu dulu, ketika dulu sebelum masuk Islam itu saya bacai orang, istilahnya dukun lah. Nah, sekarang, nah, ketika saya bacai sembuh, nah orang itu belum bayar. Nah, orang itu tidak ngasih apa-apa. Tadi saya ketemu orang itu ingat, kemudian ngasih saya susu atau daging ini. Kata saya, la haula wala quwata illa billah. Maka seketika itu, detik itu juga dikeluarkan sama Sayyidina Abu Bakar itu semua makanan, ya, daging atau susunya itu dikeluarkan semua sampai terakhir itu sudah tercampur dengan darah. Dari saking apa? Dari saking kepengen dikeluarkan. Maka setelah terakhir keluar dari darah mengatakan, ya Allah, ini yang aku mampu, sisanya ya Allah ampuni aku. Udahnya itu mengatakan, kok sampai seperti ini? Kok kamu sampai melakukan seperti ini? Maka saya Abu Bakar mengatakan, karena aku mendengar daripada Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh hasil daripada yang haram, maka neraka yang pantas untuknya. Maka Sayyidina Abu Bakar itu berusaha sampai diriwayatkan sudah tercampur sama apa? Tercampur sama darah. Dari saking apa? Dari saking berusaha kuat tidak kemasukan daripada hal yang syubhat. Padahal ya kalau misalkan dihitung-hitung ya itu hadiah istilahnya. Itu hadiah. Subhanallah. Ini warak tarku syubhat. Fa in taraka ma zada 'ala al-hajah min al-halal kana zahidan. Ya. Kalau ada zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud dia meninggalkan yang berlebihan daripada yang halal. Ya, dia halal, tapi dia ngambil cuma sedikit saja daripada dunia. Ya. Kalau warak dia meninggalkan yang syubhat. Kalau zuhud halal ada, tapi dia tinggalkan. Dia tidak mau banyak-banyak. Itu yang namanya zuhud, ya, meninggalkan dunia. Wa min thamma yuqaddimul azhad 'alal wara'. Ya, ada juga yang mengatakan bahwasanya zuhud lebih yang zuhud itu lebih dikedepankan daripada yang wara'. Jadi yang zuhud dia itu dia dapat daripada yang halal, ya, tapi dia tidak ngambil banyak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang paling zuhud terhadap dunia, ya. Dan ulama mengatakan fakirnya Rasulullah itu fakir pilihan. Rasulullah memilih untuk fakir, memilih untuk miskin. Ya. Adapun riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW meminta perlindungan Allah daripada kefakiran, maka yang dimaksud adalah rasa takut untuk jatuh miskin. Ya, jadi Nabi itu minta perlindungan daripada Allah supaya tidak memiliki apa? Rasa takut miskin. Yang itu kebanyakan orang sekarang itu apa? Khauful faqr, takut miskin. Sumbernya dari mana? Syaitan ya'idukumul faqr.
Di dalam Al-Quran dikatakan syaitan itu menjanji-janjikan kalian itu jatuh miskin. Jadi yang nakut-nakuti siapa? Syaitan. Ya, nakut-nakut kita itu jatuh miskin. Nanti kalau saya tidak begini bagaimana, kalau saya begini, saya masih ingat dulu. Kamu kalau tidak sekolah mau kerja apa? Kamu kalau pondok nanti mau kerja apa? Kamu lah itu dari zaman dulu itu. Lihat, ya, dari zaman dulu sudah. Kamu nanti kerjanya apa? Wah, ditakut-takutin. Ya, ya, ada orang yang telepon asuransi, Pak nanti jenengan kalau mati, istri sama bapak, istri bapak sama anak-anak bapak gimana? Nah, bapak pakai asuransi aja. Jadi bapak mati, ya, istri-istri bapak itu enak hidupnya. Nah, ditakut-takuti sampai kita mati. Kita mati sudah, kita bukan tanggung jawab kita. Ya, kalau kita ini mati, istri sama anak kita tanggung jawab siapa? Bukan tanggung jawab kita lagi. Allah yang ngasih rezeki. Allah yang ngurus anak kita, Allah yang ngurus istri kita. Ya, sehingga subhanallah kita di sekoi pikiran, wah ini nanti kita ini diwajibkan sama Allah ngasih nafkah itu cuma apa? Sehari-hari. Ya, habis mati ya sudah bukan urusan kita lagi. Sudah kita sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak, sekarang enggak dipikirkan itu, ditakut-takuti nanti bapak istrimu bagaimana. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan, Abdul Aziz, kamu tidak tinggalkan apapun untuk anak-anakmu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil, masyhur dengan keadilannya. Dia mengatakan, saya tinggalkan untuk mereka surat Al-Waqiah. Kalau mereka baca surat Al-Waqiah, maka rezeki ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak baca, ya salah mereka tidak baca. Ya, kalau mereka takwa, Allah Subhanahu wa taala bakal ngasih rezeki. Kalau mereka tidak takwa, terserah. Ya, gara-gara mereka sendiri. Sehingga ya, Nabi Muhammad SAW seorang yang zuhud. Ya, zuhud apa? Ya, dia halal ada, tapi dia tinggalkan. Ya, dia tidak apa? Tidak mengambil daripada yang subhat itu tidak diambil. Ya, betul-betul yang halal, yang cuma sekedar hajatnya saja. Itu zuhud. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang waraq, termasuk orang yang zuhud, dijauhkan daripada hati kita rasa cinta terhadap dunia. Amin Allahumma. Tsumma man sabaqa bil hijrah. Ya. Kemudian orang yang pertama kali hijrah, ya, yaitu orang-orang yang hijrah bersama Nabi Muhammad SAW, maka mereka itu memiliki keutamaan. Ya. Jadi orang yang hijrah sebelum Fatah, ya, Fathu Mekah sama orang yang hijrah setelah Fathu Mekah itu berbeda. Ya, sehingga di sini kita itu harus juga yang namanya mengedepankan orang yang lebih awal. Ya, misalnya di satu masjid dia lebih awal untuk khidmah, mereka itu dikedepankan. Ya, orang yang misalkan bangun, misalkan orang yang bangun dari awal itu tidak semudah orang yang sudah jadi. Ini masjid misalkan sudah jadi tinggal jalankan lagi, ya itu lebih apa? Lebih mudah daripada misalkan Pak Slamet kemarin sudah berapa tahun itu jadi takmir. Mereka yang mulai itu mereka biasanya lebih capek, ya begitu juga para sahabat yang hijrah bersama Nabi Muhammad SAW, mereka itu awalnya itu capek luar biasa. Ya, dikatakan bahwasanya para sahabat itu ada di antara mereka yang punya cuma pakaian satu lembar saja, hanya untuk menutupi apa? Bagian bawah saja. Atas ada yang sama atas, ada yang cuma pakaian itu cuma punya dua. Seperti Sayyidina Ka'ab bin Malik. Ya, Sayyidina Ka'ab bin Malik ketika dia dapat bisyarah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah ngampuni dia, maka dia mengatakan kepada yang ngasih bisyarah, tunggu sebentar. Dia ke tetangganya pinjam baju yang punya dia itu dikasihkan. Ya, karena termasuk sunnah kalau misalkan kita dikasih kabar gembira sama orang, kita ngasih hadiah. Sayyidina Ka'ab bin Malik enggak punya apa-apa kecuali baju dua itu. Maka dibilang tunggu, saya tak pinjam baju tonggo, ini baju tak kasih kamu. Ya. Mereka enggak punya kecuali cuma dua. Ada di antara mereka yang enggak makan. Ya, Sayyidina Abu Hurairah enggak makan sampai 3 hari. Tidak makan sampai 3 hari. Jadi mereka itu taat, ya, mereka itu awal itu letih sampai bersama Nabi Muhammad SAW, sehingga yang lebih dulu ikut nama Nabi maka mereka itu dimuliakan. Sabiqunal awwalun, ya, orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu termasuk memiliki keutamaan tersendiri.
Sehingga kalau seandainya ada di antara sahabat, maka yang dikedepankan yang pertama kali atau yang awal hijrah ya. Huwa au ahad abaihi. Ya, dia atau salah satu daripada ayah-ayahnya, keturunannya. Summa man sabaqa islami. Kemudian setelah itu orang yang pertama kali masuk Islam, yang lebih dahulu masuk Islam, maka dia lebih dikedepankan. Summa hasanul dzikri ya. Summa an-nasib ya. Kemudian orang yang nasabnya bagus ya. Sehingga di dalam Islam itu nasab pun juga diperhatikan ya. Ini keturunannya orang baik, ini keturunannya kiai, ini keturunannya orang soleh, ini keturunannya kalau sekarang keraton ya, itu di dalam Islam itu ya dimuliakan ya, diperhatikan. Begitu juga kafaah itu kesetaraan, yang tapi kesetaraannya itu beda sama kasta ya. Kalau kasta itu yang bawah tidak mungkin naik sama sekali ke atas, tapi kalau Islam tidak ya. Kalau misalkan dia daripada istilahnya orang biasa, tapi dia alim luar biasa, dia punya ilmu luas, maka dia jadi guru, dihormati, bahkan yang nasabnya mulia pun ya juga menghormati orang ini ya. Jadi berbeda sama kasta. Kalau kasta misalkan yang di India ya tidak mungkin dia bisa naik sama sekali sudah, tapi kalau di Islam tidak. Islam itu kesetaraan aja. Untuk apa? Misalkan di dalam nikah, untuk supaya apa? Supaya ketika dia menjalin rumah tangga tidak terlalu jatuh gitu. Wah, ini biasanya dia itu makannya enak, nah ini tiba-tiba makannya itu tidak enak. Nah, kadang sulit untuk menyatukan atau cara berpikir. Dan kafaah itu tidak cuma nasab aja, cara pandang, cara berpikir itu semua termasuk daripada kesetaraan yang supaya apa? Supaya rumah tangga itu berjalan. Dan kafaah itu bisa apa? Bisa digugurkan. Nah, misalkan dia mengatakan sudah tidak ada masalah, ya, saya mau menikahkan dengan orang ini meskipun masih di bawahnya, tapi dia ridho, nah itu tidak ada masalah. Sehingga ya, nasab pun juga ada manfaatnya. Seperti nanti kalau seandainya seorang itu sudah meninggal, ya, tapi yang diperhatikan, yang perlu diperhatikan kalau sudah meninggal. Kalau belum meninggal maka takwa. Jadi nasab ini bermanfaat kapan? Ketika sudah bertakwa. Jadi kita sedang membicarakan sama-sama takwa ya. Kalau sama-sama takwa ya, ini nasabnya ke kiai, maka ini lebih diutamakan. Misalkan kita berguru sama seseorang, dia punya anak, anaknya pun kita hormati karena ini termasuk daripada anak guru kita. Kalau sama-sama takwa, kemudian orang ini meninggal dalam keadaan iman, di dalam hadis dikatakan bahwasanya orang ini nanti bisa untuk diangkat derajatnya ke derajatnya ayah-ayahnya. Untuk apa? Bukan untuk orang ini, tapi untuk nyenengkan ayahnya, untuk kumpul sama cucu-cucunya. Nah, kita kan kalau di dunia ya, kita ini lagi senang-senang, kita ingat sama cucu. Kita kepingin apa? Kumpul sama keluarga, betul ya? Begitu juga nanti di akhirat. Nanti di akhirat kalau seandainya kita punya keturunan yang soleh, Allah Subhanahu Wa Taala itu bakal ngangkat daripada anak cucunya yang tidak sederajat sama dia, amalnya jauh di bawah dia, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala kepingin nyenengkan daripada hambanya ini yang soleh, maka diangkat ini anak keturunannya. Ya, cucu-cucunya ini dikumpulkan sama datuknya. Makanya kalau seandainya kita punya kesempatan untuk nyambung sama orang soleh, sambung ya, dan makanya itu gunanya nikah. Maka nikah itu cari orang soleh. Bahkan kalau seandainya kita punya anak perempuan, termasuk sunnah kita ngutarakan, oh ini ada orang soleh, keturunannya baik ya, nasabnya baik ya, sifatnya baik, keturunannya baik, pekerjaannya baik. Kita jangan nunggu ya, yang orang tua yang punya anak perempuan, jangan nunggu, kita datang ya, sampaikan kepada seseorang, Suf, saya punya anak perempuan ya, begini, coba tawarkan sama orang soleh itu. Dikejar orang soleh itu, jangan nanti Sayyidah Khadijah itu, nah, siapa yang melamar Rasulullah?
Sayyidah Khadijah yang melamar Rasulullah, sampaikan kepada pamannya, "Suf, saya tertarik sama Muhammad bin Abdillah. Ya, kalau mau dia suruh maju." Ya, begitu juga Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala nawari siapa? Nawari Sayyidina Abu Bakar. Nawari Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Utsman. Sayyidina Abu Bakar, saya punya putri Hafsah. Sayyidina Abu Bakar termasuk orang soleh. Kamu menikahi Sayyidina Abu Bakar, dia tidak jawab. Akhirnya ditawari ke Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ditawari juga, beliau jawab tapi tidak berani untuk maju ya. Akhirnya datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk nyarikan jodohnya putrinya. Ya Rasulullah, saya Abu Bakar ini tak tawari tapi malah tidak jawab sama sekali. Ya, rotok. Maka kata Rasulullah SAW, ya, atau Sayyidina Utsman ya, Rasul, dan juga saya nawarkan Sayyidina Utsman, kata Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Utsman juga tidak mengatakan apa-apa. Ya, maka kata Nabi Muhammad SAW, Utsman nanti bakal dapat yang lebih afdal, dan putrimu nanti juga bakal dapat lelaki yang lebih afdal. Sehingga Sayyidina Utsman kemudian dapat putrinya Rasulullah SAW dan Hafsah dapat Rasulullah SAW. Jadi ini kisahnya Sayyidina Umar ketika menawarkan putrinya. Dari sini ya, termasuk sunnah kita tawarkan. Ya, dan kita waktu itu juga pernah tawarkan adik kita sendiri ya, sudah mau punya nikah. Ya, kita tawarkan beberapa teman yang kita tahu dia termasuk orang yang baik. Nah, ini subhanallah jodoh. Nah, jangan jangan apa? Jangan menanti. Jadi kalau misalkan kita bisa terhubung sama orang soleh, ya, maka itu manfaatnya nanti besar. Kapan? Kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, jadi ini perihal nasab. Jadi ketika dia termasuk memiliki nasab yang bagus, termasuk tokoh, termasuk orang yang dihormati, termasuk orang yang terpandang, ya nasabnya nyambung ke kiai, ya dia dimasukkan ketika menjadi imam. Nah, setelah itu nasabnya sama-sama bagus, maka yang dikedepankan lagi siapa? Yang sifatnya itu baik atau orang-orang itu menganggap orang ini baik. Ya, kan ada orang yang terkenal. Kalau kita sebut fulan, bagaimana fulan? Wah, semua sepakat ini orang baik. Nah, ini yang dikedepankan. Ini yang dikedepankan daripada yang ramai. Kemudian setelah itu yang bajunya paling bersih. Subhanallah, ini difikir ini semuanya dicek. Kalau semuanya sama, yang bajunya paling bersih. Ya. Kemudian setelah itu yang badannya paling bersih. Ya. Setelah itu yang pekerjaannya paling bagus. Atau pekerjaan. Ya. Tsumma hasanus shawt. Baru setelah itu yang suaranya bagus, kemudian kalau sama suara bagus, yang tampan. Jadi terakhir ini. Fa in istawa uqri'a. Kalau seandainya setara semuanya, ya takwa, ya ahli fikih, ya suaranya bagus, ya badannya bagus, sifatnya bagus, semuanya bagus, sama-sama ganteng. Ya, di mana? Diundi siapa yang menjadi imam. Tapi biasanya menjadi imam ya. Seperti di zaman dulu ada ya, para ulama itu berkumpul semuanya ya di dalam satu seperti perkumpulan. Setelah itu mereka bingung siapa yang jadi imam ya, dan ini ulama dari dunia semua berkumpul di Mesir gitu. Kumpul semuanya ketika sholat, siapa yang jadi imam ini? Nah, ini semuanya dari ulama dari dunia semuanya berkumpul. Di antara mereka ada yang pasti. Jadi mereka itu seperti setara, ulama besar semua. Akhirnya mereka itu mengatakan yang bisa menyebutkan sunnah sholat terbanyak maka dia menjadi imam. Ada yang salah satu 100, ada yang 500, ada yang 700, ada yang sampai 1000 sholat sunnah ya. Jadi sunnah di dalam sholat itu ada 1000 ya. Maka ketika ulama mengatakan wah ini dia berhasil menyebutkan 1000 sunnah, maka beliau yang dijadikan untuk menjadi imam karena lebih alim, lebih mengetahui ya, maka dia dikedepankan. Yang tertulis salah satunya
di Habib Sa'ad Ali Terus, beliau berhasil mengumpulkan 500 sunnah di dalam sholat. 500 ya, orang dulu sampai 1000. Wallahu a'lam bishawab. Hada inna taqabbal wa tanqusul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana selesai? ثم إلى رحمتنا وأمواتكم وأمة المسلمين أمرت بالسير الله الذين يوصلون إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. والضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي عليه الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين.